Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allah jalla wa azza fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال في آية أخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah Majelis Subuh Masjid Jami' Nurul Huda, Komplek Departemen Luar Negeri rahimakumullah. Khusus yang saya hormati segenap asatidzah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat. Mohon maaf saya tidak menyebutkan nama, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya. Wa khussu bidzikr akhi fillah al-Ustaz Muhammad Aliyuddin yang selalu menjadi wasilah saya bisa bermuajah, bersilaturahim, membersamai antum di majelis subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah pada pagi hari ini, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi hari ini 17 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat hadir meringankan langkah kita memenuhi panggilan Allah salat subuh yang alhamdulillah telah kita lakukan secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majelis yang amat mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah di majelis mulia ini, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya mengajak, ayo kita niat i'tikaf selagi kita berada di dalam masjid ini. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid. Saya niat beriktikaf selagi saya berada di dalam masjid ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya yang hadir, berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, sebelum saya lanjut saya mengajak mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'alah. Fatihah kata Rasul dalam sabdanya tergantung dari niat yang kita baca, yang kita inginkan. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, almarhumin, almarhumat di alam kuburnya, semoga senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika pagi ini ada saudara-saudara kita sedang berbaring sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya. Allah pulihkan kesehatannya. Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Ayo terus kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, aina makan, dimanapun mereka belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah lahum futuhal arifin. Allah bukakan anak-anak kita semuanya pintu kecerdasan, pintu keberhasilan. Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya. Ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang hadir, yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita semuanya mendapat ridha Allah. Hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah. Kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Terus kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Rafah.
wa fi anha'il alam. Semoga mereka semuanya mujahidin, mujahidat, muslimin, muslimat diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran, dan Allah catatkan kemenangan buat mereka semuanya bitilkan niyah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Hari ini perhitungan kalender Hijriah 17 Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak, ayo kita sambut song-song gembira bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menyuruh kita semuanya. Di surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan bifadlillah, karena karunia Allah, wa birahmatih, karena rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Karena karunia Allah, karena rahmat Allah, hendaklah mereka bergembira. Tapi ada juga yang membacanya faltafrahu, hendaklah kalian semuanya bergembira karena rahmat Allah, karena karunia Allah, sebagai ungkapan rasa syukur. Huwa khairum mimma yajma'un. Syukurnya kita, gembiranya kita karena rahmat karunia Allah lebih baik min aradud dunya wa ma fiha. Lebih baik ketimbang dunia beserta seluruh isinya. Fa ayyu fadlin wa ayyu rahmatin akbaru min irsalillahi Muhammadan rahmatan lil alamin. Karunia Allah mana lagi? Rahmat Allah mana lagi yang lebih besar dibandingkan Allah utusnya Nabi Muhammad, rahmat seru sekalian alam. Masyaallah muslimin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sayang sama kita ini umatnya. Di At-Taubah ayat 128 setidaknya ada 3 sifat Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, terutama azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi Nabi yang satu ini penderitaan kita. Artinya Nabi yang satu ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ingin melihat kita umatnya ini menderita. Menderita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Harisun alaikum. Nabi yang satu ini adalah Nabi yang sangat menginginkan kita ini beriman, selamat di dunia, selamat di akhirat. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Sama orang mukmin dia begitu rahim, rauf rahim, begitu belas kasih. Masyaallah muslimin. Rasul itu kerap kali menangis kalau memikirkan kita umatnya. Rasul kerap kali menangis kalau memikirkan kita umatnya. Ketika suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca firman Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum, jika engkau ya Allah siksa mereka, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu juga ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Rasul ini kalau baca ayat ini nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dipikirkan kita umatnya. Dia tidak ingin melihat kita ini umatnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin karena salah dan dosa-dosa kita. Maka Rasul selalu angkat tangan, rafa'a yadayhi wa qala ya Rabb, ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Ya Allah umatku umatku. Ini menunjukkan betapa sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, betapa cintanya Rasul kepada kita semuanya. Masyaallah muslimin.
Sekali lagi saya mengajak, ayo sambut song-song gembira bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo tumbuhkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkatkan mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah. Mahabbah kecintaannya akan menghantarkan pencinta-pencintanya untuk nanti di hari kiamat membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda beliau, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapapun yang mencintai aku, dia akan bersama aku nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Man azzamahu azim. Siapapun yang mengagungkan, yang memuliakan Nabi Muhammad, dia akan mulia. Mulia di dunia, mulia nanti di akhirat. Begitu sebaliknya, waman adzallahu dzalil. Siapapun yang melecehkan Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad, tidak mentakzim Nabi Muhammad, dia akan jatuh hina. Makhluk sejenis malaikat pun, kalau dia tidak mentakzim Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan jatuh hina. Di dalam buku Dalilus Sa'ilin ada cerita. Cerita seorang malaikat yang di langit itu begitu istimewa di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril menyampaikan berita ini kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kata Jibril, inna fis sama'i malak, wa huwa ala sarir, wa haulahu sab'una alfa malak sufufan yakhdumuna. Kata Nabi Muhammad, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, di langit itu ada seorang malaikat, dia begitu mulia. Kalau dia sedang bertelekan duduk di atas tempat tidurnya, dia dikelilingi oleh 70.000 malaikat berbaris semuanya, yakhdumuna, mengabdi kepada malaikat yang satu ini. Jadi malaikat juga ada tingkat-tingkatannya. Ada malaikat yang begitu istimewa. Kalau dia duduk di tempat tidurnya, di atas langit sana, maka dikelilingi oleh 70.000 malaikat. Tapi kemudian malaikat Jibril bilang sama Nabi Muhammad, walakinni ya Muhammad ra'aituhul an mulqan ala jabali qaf munkasiral janah wa huwa yabki. Kata malaikat Jibril, tapi malaikat yang mulia itu kini, saat ini, kata malaikat Jibril, sudah dihempaskan oleh Allah ke atas puncak gunung Qaf. Sayapnya patah dan dia tidak bisa terbang. Dia hanya bisa menangis di atas puncak gunung Qaf. Lewat malaikat Jibril, dipanggil Jibril sama malaikat ini. Ya Jibril, isfa'li ila rabbina. Mohonkan syafaat buat aku kepada Tuhan kami Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril mendekat. Lalu Jibril nanya sama malaikat itu, ayuhal malak, wa ma jurmuk, memangnya apa salahmu, apa dosamu? Dulu engkau begitu mulia. Lalu malaikat ini bilang, ya Jibril, katanya, inna lailatil mi'raj, ketika malam Nabi Muhammad dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Marabi Muhammad wa ana ala sariri. Nabi Muhammad itu lewat. Nabi Muhammad kan menembus 7 lapis langit. Nabi Muhammad lewat, saya ada di tempat tidur saya, sedang duduk-duduk, sedang bertelekan. Lewat Nabi Muhammad. Dia tidak mentakzim Nabi Muhammad. Kata malaikat yang satu ini, fama qumtu ya Jibril ta'ziman li Muhammadin. Fa'aqabani Allah bimisli hadhil uqubah. Kata malaikat yang satu ini, ketika Nabi Muhammad lewat di hadapanku di malam dia dimi'rajkan untuk menerima risalah salat fardu yang 5 waktu, lewat di hadapan aku tidak berdiri mentakzim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di mana-mana kalau ada zikr maulidi Rasul, peringatan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika diceritakan terakhir Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang itu berdiri menyambut kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaik, ya Habib, salam alaik, salawatullah alaik. Kita ta'zim sama Nabi Muhammad.
Ini malaikat mulia dia. Tapi karena dia tidak ta'zim sama Nabi Muhammad. Fa'aqabani Allahu bimisli hadhil uqubah. Allah beri sanksi dengan sanksi seperti ini. Saya dilempar ke atas puncak gunung Jabal Qab. Sayap saya patah. Saya tidak bisa terbang. Saya hanya bisa menangis. Malaikat sekalipun, kalau dia tidak mentakzim Nabi besar Muhammad, dia akan jatuh hina. Maka saya mengatakan, man azzamahu azim, wa man azallahu zalil. Siapapun yang membesarkan Nabi Muhammad, siapapun yang memuliakan Nabi Muhammad, dia akan ikut mulia. Tapi siapapun yang tidak mentakzim, melecehkan, merendahkan Nabi Muhammad, maka dia akan jatuh hina. Ayo, ini bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasul dilahirkan. Azimu qadran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muliakan, agungkan sang Nabi. Perbanyak, basahi bibir ini dengan senantiasa berucap salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kalau bangun malam, sebelum kita memulai salat kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habiballah. Dan syiarul muslimin, mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat, yang tidak kalah penting adalah imtithalu awamirih wajtinabu nawahi, mentaati perintah-perintah Rasul, menghindari larangan-larangannya. Rasul bangga nih sama kita semuanya. Pagi seperti ini kita sudah berada di barisan saf-saf orang yang melakukan sholat subuh secara berjamaah. Kata Rasul, man shalla as-subha fi jamaah faka'annama qama al-laila kullahu. Yang sholat subuhnya secara berjamaah, dia seperti orang yang melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Rasul bangga sama kita. Apalagi kalau kita duduk di majelis ilmu. Kata Rasul, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian semuanya melewati taman-taman surga, mampir, singgah, makan, minum sepuasnya. Sahabat nanya sama Rasulullah, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Memangnya apa itu taman surga? Dijawab oleh Rasulullah, halaqatul ilm, halaqatul dzikr. Halaqah seperti ini, halaqah ilmu, halaqah dzikir. Rasul bangga dengan kita semuanya pagi hari ini berada di tempat ini. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita akan bersama-sama Rasul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tanda cinta sama Rasul itu adalah al-isti'adad at-tam li badli nafsi wal mal dunal habib. Orang yang cinta itu, dia akan siap berkorban apapun demi sang Rasul. Berkorban jiwanya, berkorban hartanya demi kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah nasrul sunnati wa dzabbu anis syariah. Membela sunnah, mempertahankan syariah. Ayo sekali lagi, azimu qadran nabi, agungkan, muliakan sang nabi. Man azzamahu azim, yang memuliakan nabi akan ikut mulia. Wa man azallahu zalil, yang melecehkan, yang merendahkan, yang tidak mengagungkan nabi, dia akan jatuh hina. Syiarul muslimin, kajian kita di buku Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ini di bab kemarin, bayanu al-ilmil mahmud wal ilmil mazmum. Yang disebutkan ulama-ulama oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Ini ada 5 ulama yang disebutkan yang memiliki 5 sifat. Nah, di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i yang disebutkan oleh Hujjatul Islam. Kemudian Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan Al-Imam Sufyan Thawri. Kelima-limanya ini di bab bayanul ilmil mahmud wal ilmil mazmum wa bayanu fardil ain wa fardil kifayah. Ilmu itu tidak semuanya mulia, tapi ada ilmu yang hina. Nanti kita bahas ilmu apa saja yang bisa menghinakan seseorang. Di antaranya adalah as-sihar, ilmu sihir, at-talasim atau at-talsam, at-talasim jamaknya itu. Talasim itu ilmu perdukunan. Ilmu perdukunan. Belum lama ada di televisi itu seorang perempuan, dia belajar ilmu-ilmu itu. Dia bisa nyantet orang.
Dia bisa membuat orang itu, waduh, gila macam-macam. Dia ngaku waktu itu dia sudah bertaubat di televisi Cahaya Kita, Cahaya Islam. Dia mengaku bahwa dia melakukan itu semuanya. Bersyirkahnya itu dengan iblis, bersyirkahnya itu dengan setan. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Nah, di sini disebutkan ulama-ulama yang ilmunya itu adalah al-ilmul mahmud. 5 diantaranya disebutkan oleh Hujjatul Islam, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibnul Hanbal, wa Sufyan Ats-Tsauri. Yang 4 ini kita sebut dengan fuqahaul madzahib. Fuqahaul madzahib, ahli-ahli fikih menurut mazhab-mazhab yang 4 ini yang kita kenal di Indonesia. Nah, diceritakan yang 5 ini memiliki 5 sifat istimewa. Yang pertama, Imam Syafi'i misalkan, dia mengatakan wa kullu wahidin minhum kana abidan. Semua dari orang yang disebutkan 5 ini memiliki sifat yang 5 ini. 1, abidan. Abid itu orangnya ahli ibadah. Kalau sudah beribadah seperti nanti kita akan baca. Imam Syafi'i itu membagi malamnya itu menjadi 3. Karena al-Imam Asy-Syafi'i yuqassimu al-laila salasat ajza. Malamnya itu dibagi 3 malam. 3. Yang pertama thulusun lil ilm. Sepertiganya itu untuk ilmu. Wa thulusun lis shalah. Sepertiganya untuk salat. Wa thulusun lin naum. Sepertiganya lagi untuk tidur. Saya mau tanya, tadi malam kita bagi berapa bagian? 2 bagian. Mana lebih banyak tidurnya dengan qiyamul lailnya? Mana lebih banyak tidurnya atau qiyamul lailnya dengan tontonannya? Ini Imam Syafi'i. Yang pertama abid. Mereka itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Yang kedua adalah zahid. Zahid untuk urusan dunia. Artinya untuk urusan dunia dia tidak menjadikan seperti doa itu, ya Allah maqsim lana min khasyatik ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik. Nanti ada wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan engkau jadikan dunia buat kami ini akbar hammina, tujuan kami terbesar, mablagha ilmina, keilmuan kami yang paling agung dunia. Ada orang tuh mau tidur yang dipikirin dunia, bangun tidur yang dipikirin dunia. Saya nggak tahu kita ini tadi begitu bangun apa yang kita lakukan. Apa kita seperti yang tadi saudara kita bilang, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Apa kita baca itu? Lalu kita bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Atau justru ketika kita bangun langsung buka handphone. Ayo. Yang kedua sifatnya zuhud. Yang ketiga aliman fi ulumil akhirah. Mereka semuanya yang 5 ini adalah orang-orang yang alim, terutama untuk ilmu-ilmu keakhiratan. Kemudian yang keempat, karena aliman bi ulumil fikih zahiran, mereka juga alim dengan ilmu-ilmu fikih. Jadi ulama-ulama madzhab ini bukan cuma alim untuk ilmu fikih, tapi mereka juga rata-rata itu adalah orang-orang yang tasawuf. Saya pernah sampaikan sama antum, tasawuf dengan fikih itu harus sebetulnya menyatu. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, berfikih tapi dia tidak bertasawuf, tafassak, dia fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq, bertasawuf tidak berfikih zindik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq, yang menggabungkan antara fikih dan tasawuf dia mencapai yang hak. Nah, syiral muslimin, ini kalau fikih itu yang disoroti ibadah kita benar atau salah, sahih atau fasad, sembahyang kita ini sah atau tidak sah. Kalau sudah memenuhi syarat dan rukunnya sah, itu fikih.
Tapi kalau tasawuf bukan yang itu yang jadi perhatiannya. Bisa jadi sholat kita ini benar secara fikih, tapi belum tentu secara tasawuf. Maka di tasawuf itu sholat kita ini makbulah atau mardudah. Diterima atau enggak. Jadi kalau secara fikih, sholat kita benar atau salah. Kalau secara tasawuf, sholat kita diterima atau tidak. Itu Rasul pernah masuk ke masjid. Begitu dia masuk ke masjid, ada orang sholat. Begitu dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpai Rasul, kata Rasul, Kum wasolli fa innaka lam tusolli. Bangun, sembayang, ente belum sembayang. Padahal barusan udah sembayang. Bangun lagi dia, sembayang lagi. Begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didekati lagi Rasulullah. Lalu kata Rasul, Kum wasolli fa innaka lam tusolli. Sampai 3 kali dia. Kalau sama Hudzaifah, ditanya itu sama Hudzaifah. Karena orang ini dianggap toffafa fi sholatihi. Toffafa itu la yutimu arruku, la yutimu as-sujud. Ruku sujudnya tidak sempurna. Maka kata Hudzaifah, sejak berapa lama kamu sembahyang seperti ini? Kam kanat hadhihi sholatuka. Orang itu menjawab, sejak 40 tahun yang lalu. Lalu kata Hudzaifah, oh kalau begitu idzan anta lam tusolli mundu arba'ina sana. Kalau begitu kamu belum sholat sejak 40 tahun yang lalu. Kalau kamu wafat, in mutta anta mutta ala ghairi fitrati Muhammadin. Kalau kamu wafat tidak dalam fitrahnya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tasawuf. Maka sekali lagi orang-orang yang disebutkan di sini ulama ul madzhab, di samping mereka ahlu fikih, mereka juga ahli tasawuf. Kemudian yang kelima, semuanya amalan mereka wa kana muridan bi jami'i ulumi wajhallah. Semuanya dari apa yang mereka lakukan, dari ilmu yang mereka dapat, semuanya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka diurai satu persatu. Di antara kemarin kita sudah sampaikan Imam Syafi'i itu dia ahli ibadah. Mana contohnya ahli ibadahnya Imam Syafi'i? Malamnya tadi dibagi menjadi 3 malam. Pertama, sepertiganya buat ilmu, sepertiganya buat sholat, sepertiganya buat tidur. Ar-Rabi pernah berkomentar tentang Imam Syafi'i. Wa kana asy-Syafi'i yakhtimul Qur'an fi Ramadan 60 marrah. Imam Syafi'i itu, kata Imam Ar-Rabi, menghatamkan Al-Quran di Ramadan 60 kali hatam. Kemudian kata Al-Buaiti, yakhtimul Quran fi kulli lailatin marrah. Imam Syafi'i itu setiap malam hatam Al-Quran di Ramadan sekali. Malam hari hatam Al-Quran sekali. Ini berarti Imam Syafi'i itu bukan orang sembarangan. Memang dia ahli ibadah. Kemudian Al-Husain Al-Karabisi di komentar begini. Bitu ma'asyafi'i ghayra marah. Saya sering benar nginep atau tidur bersama Imam Syafi'i. Fakana yusalli nahwan min thuluthil lail. Kalau udah sholat malam, itu sepertiga malamnya dipakai untuk sholat. Fama ra'aitu yazidu ala khamsina ayah. Kata Imam Al-Husain Al-Karabisi, aku tidak pernah melihat Imam Syafi'i itu baca Al-Quran lebih dari 50 ayat. Ini di luar Ramadan. Kata Imam Al-Husain Al-Karabisi, karena dia sering nginep di rumahnya Imam Syafi'i, tidur bersama Imam Syafi'i, dia bilang, Imam Syafi'i kalau malam sepertiganya bangun untuk sholat. Dalam sholatnya itu 50 ayat. Fa'idha aksar, fami'ah. Kalau merasa kurang, ditambahin. Qiyamul lailnya 50 ayat kurang, tambahin 100 ayat. La yamuru ala ayati rahmatin illa sa'alallah ta'ala li nafsi. Kalau ada ayat-ayat rahmat, dia mohon kepada Allah. Dan kalau ada ayat-ayat azab, ta'awaz, dia mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholatnya itu antum bisa bayangkan. Kalau sholat malamnya itu 50 sampai 100 ayat, ketemu ayat rahmat. Dia mohon rahmat tersebut,
dan ketemu ayat azab, dia mohon perlindungan dari ayat tersebut. Berarti kan lama sholat malamnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Subhanallah. Kemudian waqala Asy-Syafi'i, ma syabi'tu mundzu 16 sanatan. Ini berbicara tentang zuhudnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, aku nggak pernah kenyang nih sejak 16 sanatan. Artinya kalau makan itu Imam Syafi'i nggak mau kenyang-kenyang makan. Lauknya begitu mungkin berselera sekalipun. Ma syabi'tu mundzu 16 sanatan. Saya nggak pernah kenyang. Kalau makan itu nggak pernah dibuat perutnya itu kenyang selama 16 tahun. Li'annahu yuthqilu al-badan, kata Imam Syafi'i, karena kalau saya kekenyangan nanti, kalau saya kenyang yuthqilul badan, kenyang itu akan membuat badan ini berat. Berat untuk bergerak, berat untuk beribadah. Wa yuksi al-qalba, kalau saya makan banyak, itu ujung-ujungnya nanti hati saya akan mengeras. Yuksil qalb, membuat hati saya itu mengeras. Orang yang mengeras itu ketika dipanggil untuk yang baik-baik, dia nggak pernah menyambut panggilan tersebut. Wa yuzilu al-fitnah. Mohon maaf nih kalau kita punya anak, ini juga perlu juga kita belajar nih dari Imam Syafi'i ini. Orang yang banyak makan itu akan mengurangi kecerdasan anak. Kasih makan lagi, kasih makan lagi, kasih makan lagi. Berat gerakannya, kemudian hatinya mengeras, kecerdasannya kurang. Yuzilu al-fitnah. Wa yajlibu an-naum, yang ada nanti yang banyak adalah tidur. Mengundang tidur. Wa yud'ifu sahibahu anil ibadah. Nah, ini ujungnya di sini. Akan membuat orang yang kenyang tadi ini lemah dalam beribadah. Hati-hati. Kalau lagi makan kita juga harus belajar nih sama Imam Syafi'i. Kalau kekenyangan, berat badan kita, artinya sulit untuk dibawa bergerak, mati hati kita, kecerdasan kita berkurang, yang banyak itu tidur kita, kemudian ibadah kita pun menjadi lemah. Subhanallah. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i, ma halaftu billahi ta'ala la shadiqan wala kadziban. Imam Syafi'i itu tidak pernah bersumpah. Kalau kita kan dikit-dikit sumpah. Sumpah. Wallahi, gampang benar kita bersumpah. Imam Syafi'i itu enggak. Artinya apa? Dia jaga lisannya. Dia mau benar, dia mau salah. Imam Syafi'i tidak pernah dia bersumpah. Kata Imam, ma halaftu billahi ta'ala la shadiqan wala kadziban. Aku tidak pernah bersumpah atas nama Allah, baik ketika aku benar maupun ketika aku dusta. Sekarang banyak orang yang ketika dusta dia berani aja bersumpah. Subhanallah. Wasu'ila al-Imam Asy-Syafi'i an mas'alatin fasakat. Imam Syafi'i suatu hari ditanya tentang suatu masalah. Imam Syafi'i diam. Fakila ala tujib. Ada yang nanya, kenapa ente enggak jawab wahai Imam Syafi'i? Hatta a'lam annal fadla fi sukuti au fi jawabi. Kata Imam Syafi'i. Ditanya dia diam aja. Orang itu yang menanya itu komentar. Kenapa ente enggak jawab? Imam Syafi'i, sampai saya mengerti mana yang lebih mulia, ketika saya diam atau ketika saya menjawab. Kalau kita tahu sedikit, tapi syahwat bicara kita itu lebih besar ketimbang pengetahuan kita. Imam Syafi'i itu enggak. Subhanallah. Dijaga benar lidahnya. Lagi nih Imam Ahmad Ibni Yahya menceritakan. Imam Syafi'i suatu hari keluar. Kemana? Suqil Qanadil. Ke pasar yang di situ dijual lampu-lampu minyak. Kalau dulu kan masih sampai pakai lampu minyak. Diikuti oleh beberapa orang ini. Fa'idha rajulun yusaffiu ala rajulin min ahlil ilm. Lalu ada orang mencela orang lain padahal orang lain ini ahli ilmu. Nah kayak sekarang nih. Hati-hati ini. Kita jangan ikut-ikut. Sekali lagi, jangan ikut-ikut dengan adanya polemik tentang keluarganya Rasulullah, nasab Rasulullah, Ba'alawi. Kita jangan ikut-ikut.
Apalagi kalau kita nggak punya pengetahuan tentang nasab. Ini banyak orang yang terjebak. Kasihan. Imam Syafi'i ke pasar, ada orang yang mencerca rajulun min ahlil ilm. Faltafata asy-Syafi'i ilaina. Nengok langsung Imam Syafi'i kepada orang yang mencela ahli ilmu tadi. Faqal, dimanapun Imam Syafi'i kalau melihat orang itu mencela orang lain, dia akan mengatakan, nazihu asma'akum an istima'il khana. Artinya jaga pendengaran kalian dari mendengarkan kata-kata yang keji. Ini kan dia ada orang-orang yang ngikuti Imam Syafi'i. Ada orang lagi mencela, tutup maksudnya telinga kita. Jangan dengerin orang-orang yang sedang mencela ahli ilmu. Nazihu asma'akum an istima'il khana. Jaga pendengaran kalian dari mendengarkan hal-hal yang keji. Kama tunazzihuna alsinatakum anin nutqi bihi. Sebagaimana kalian menjaga lidah-lidah kalian dari berbicara mencela orang-orang yang ahli ilmu. Fa innal mustami syarikul qatil. Fa innal mustami syarikul qail. Karena yang ngedengerin itu sama saja dengan orang yang mengucapkan. Jadi kalau ada orang mencela orang lain, jangan dengerin. Apalagi kita sendiri yang ikut mencela. Fa innas safi la yanzuru ila akhbashi syai'in fi wi'aihi. Fa yahrisu an yufarigu fi awiyatikum. Karena orang bodoh nih, la yanzuru ila akhbashi syai'in fi wi'aihi. Dia akan melihat yang paling buruk yang ada di bejana dia, yang ada di tempat dia. Ya lihat-lihat nih, kita orang manusia, kita orang tuh begitu. Kalau ada yang jelek-jelek, kita lihat, lalu yufarigu fi awiyatikum. Yang jelek-jelek itu kalau kita menggunjing mencela ulama itu sama saja kita melihat sesuatu yang jelek yang ada sama kita, lalu kita tumpahkan ke tempat orang lain. Maka yang mendengarkan cacian, celaan terhadap para ulama, dia sama saja menerima yang jelek-jelek yang disampaikan oleh yang mengucapkannya. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ini Imam Syafi'i. Nanti ada zuhudnya Imam Syafi'i. Kemudian macam-macam. Nah, saya mau pindah ke Imam Malik ini. Apa Imam Malik keistimewaannya? Wa amma Malikun. Ini Imam Malik. Tadi Imam Syafi'i. Nah, sekarang Imam Malik rahimahullah. Fa innahu kana mutahallian bi hadhil khisal al-khamsah. Imam Malik juga memiliki 5 sifat yang tadi ini. Ahli ibadah, zuhud akan dunia. Kalau berbicara tentang ilmu akhirat memang dia pakarnya. Ilmu fikihnya juga bukan berarti dia tidak kuasai. Dia kuasai ilmu fikih, dia kuasai ilmu tasawuf juga. Dan dia semuanya dengan ilmunya itu tidak lain. Tujuannya adalah semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Malik di sini. Wa yadullu alai annahu su'ila. Suatu hari Imam Malik ini ditanya, Ma taqulu fi Malikin fi talabil ilm. Ditanya, apa pendapat Anda wahai Imam Malik tentang talabul ilm? Ma taqulu ya Maliku fi talabil ilm. Apa pendapat Anda? Ditanya dia tentang orang yang menuntut ilmu. Kata Imam Malik, hasanun jamil. Orang yang menuntut itu baik, terpuji dia. Walakin unzur ila alladhi yulzimuka min hina tusbih ila hina tumsi falzamhu. Kata Imam Malik, tetapi lihat ila alladhi yulzimuka, apa yang membuat kamu menekuni ilmu tersebut. Jadi ilmu apa yang kita tekuni? Min hina tusbih ila hina tumsi. Dari pagi sampai sore hari ilmu apa yang kita tekuni. Kalau memang ilmu itu baik, falzamhu, maka tekuni ilmu tersebut. Tapi kalau ilmu itu nggak benar, jangan ditekuni. Maka nanti ada ilmu-ilmu yang nggak boleh kita tekuni. Wa qala Syafi'i, ra'aitu annahu qad su'ila fi arba'ina mas'alah. Jadi Imam Malik itu begitu berhati-hati terhadap ilmu apa yang akan dia ambil, ilmu apa yang akan dia tolak. Suatu hari Imam Syafi'i ini muridnya, kan Imam Syafi'i ini murid dari Imam Malik.
Imam Malik, Imam Syafi'i itu berguru sama Imam Malik. Menariknya, Imam Malik itu pakaiannya necis. Jadi dia ingin mengangkat harkat yang namanya ulama. Jadi tidak melecehkan dia ulama. Dan Imam Malik itu kaya raya. Imam Syafi'i itu ketika dia akan meninggalkan Imam Malik mau ke Baghdad, itu dibekali itu sama sama gurunya Imam Malik. Itu guru yang hebat tuh begitu. Kaya raya, alim, zahid, dermawan lagi. Muridnya itu dia yang ngasih uang tuh. Ra'aitu annahu qad su'ila fi arba'ina mas'alatan. Kata Imam Syafi'i, dia cerita tentang gurunya. Suatu hari guru saya ini Imam Malik ditanya tentang 40 masalah. Faqala fisnaini wa thalathina min ala adli. Padahal dia alim banget nih. Dia mengatakan dari 40 masalah itu isnaini wa thalathin, 32 masalah itu saya nggak tahu. Kalau orang sekarang ditanya apa aja dia jawab. Meskipun jawabannya mungkin ngawur-ngawur itu. Kalau dia enggak. Wa zuhduhu wa wara'u ashhar min an yadhkur. Kezuhudannya yang membuat dia tidak menjawab itu apa? Kezuhudannya, kewaroannya. Itu yang membuat dia tidak mau menjawab itu semuanya, pertanyaan-pertanyaan itu. Bukan dia nggak tahu, dia khawatir. Kalau justru jawabannya itu jauh dari kebenaran. Subhanallah. Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah. Fakadzalika Abu Hanifah ruya annahu kana yuhyi nisfal lail. Kalau Imam Abu Hanifah setengah malamnya itu dia hidupkan. Fa asyara ilai insanun bi anna hadzal ladzi yuhyi kullal lail. Bahkan ada ulama mengatakan Imam Abu Hanifah itu bukan setengah malam, sepanjang malam dia nggak pernah tidur. Yuhyi kullal lail. Falam yazal ba'du yuhyi al-laila kullahu. Dia mengatakan, oh Imam Abu Hanifah itu bukan cuma setengah malam, tapi sepanjang malam. Dia hidupkan malam-malamnya ini. Waqal, dia juga mengatakan, ana astahi an usifa biha bima laisa fiyya. Kata yang mengomentari ini, ana astahi, saya malu. Kata Imam Abu Hanifah, saya malu kalau saya ini tidak sesuai dengan apa yang disifati oleh orang. Artinya meskipun Imam Abu Hanifah ini melakukan qiyamul lail dan orang lain bercerita tentang qiyamul lailnya, dia lalu mengatakan saya malu kalau yang diucapkan oleh orang itu tidak sesuai dengan apa yang aku lakukan. Karenanya Imam Malik itu begitu dikatakan ada yang komentar, Imam Abu Hanifah ini bukan cuma setengah malam, tapi sepanjang malam. Maka dia sejak ada orang yang berkomentar seperti itu, dia berusaha sepanjang malamnya itu dia hidupkan. Karena dia takut kalau ada orang mensifati dia, orang yang suka qiyamul lail, tetapi dia qiyamul lailnya hanya sebentar. Allahu Akbar walillahillah. Kemudian yang terakhir Ahmad Ibn Hanbal dan Sufyan As-Sawri. Ini terkenal kezuhudannya, kewaraannya. Aksar min an yuzkar. Zuhudnya, waroknya itu lebih besar ketimbang yang sudah disebutkan oleh banyak orang. Wasayati, nanti ada keterangannya lebih lanjut. Yang selanjutnya ini ada ilmu-ilmu. Al-ulmum laisa mahmudah. Ini jangan nuntut ilmu ini. Siapapun guru antum, jangan mau nuntut ilmu yang ini nih. Laisat mahmudah, karena ilmu ini adalah ilmu yang hina. Ilmu yang tidak terpuji. Yakni bidzalika as-sihar, ilmu sihir. Hati-hati, jangan nuntut ilmu sihir. Yang kedua, at-talsam, ilmu perdukunan. Ketiga, an-nujum, ilmu nujum. Sebetulnya ilmu nujum itu ilmu semacam ilmu astronomi. Tapi dulu ilmu nujum itu sering dikait-kaitkan dengan letak bintang. Jadi nasib orang macam-macam itu dikait-kaitkan dengan bintang. Maka muncul itu kalau sekarang itu kalau di buku-buku itu kayak model primbon itu yang lahir tanggal sekian dia akan begini rizkinya, itu nggak boleh. Itu ternyata ilmu yang mazmum. Kita jangan percaya dengan yang begitu.
Orang yang percaya dengan begitu nanti dikatakan rezekinya lagi bagus, padahal dia utangnya lagi di mana-mana. Nah, nggak boleh tuh. Ini ilmu nujum, ilmu-ilmu berangkatnya dari perbintangan. Termasuk ini yang oleh Imam Ghazali ini dikatakan ilmu madhu adalah ilmu filsafat. Maka nanti dia perang tuh dengan orang-orang yang belajar filsafat. Maka Imam Ghazali itu sebutannya adalah Hujjatul Islam. Hujjatul Islam artinya pembela Islam yang paling kokoh. Dari siapa? Dari serangan orang-orang yang belajar filsafat. Ini Al-Imam Al-Ghazali. Nanti ada perdebatan sengit di buku-buku yang dia tulis dengan orang-orang ahli filsafat. Seperti misalkan Tahafutul Falasifah. Ada lagi tulisan Tahafutil Falasifah. Nah ini ilmu-ilmu ini yang tidak boleh dipelajari oleh kita semuanya. Sampai nanti orang menuntut ilmu itu ada adab-adabnya. Bagaimana adab kita seharusnya dalam menuntut ilmu? Insya Allah kajian tentang adab guru dan adab murid kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah. Silahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan sekitar masalah yang saya sampaikan. Hal min soal, ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Hal min soal? Cukup? Saat Ali? Udah syuruk tapi ya. Baik, ini karena kelihatannya subuhnya sudah makin ke depan ini. Kalau kemarin-kemarin jam 6 lewat saja belum syuruk. Kalau sekarang ini jauh sebelum jam 6 ini sudah syuruk kita. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Mari sama-sama kita tutup kajian pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.